Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang pruning pembuahan anggur untuk pertama kali di usianya 6 bulan. Seperti ini. Jadi ini kita melakukan pruning total. Artinya kita membuang seluruh daun atau tidak menyisakan daun sama sekali. Dan pruning dengan cara seperti ini, yang pertama, batang primer sudah berkayu atau sudah berwarna coklat dan ukurannya ideal. Ini sebesar gagang sapu di usianya 6 bulan. Untuk kawan-kawan yang baru menyimak video saya, di video sebelumnya pada pohon ini adalah video yang berjudul bagaimana cara membesarkan batang anggur. Dan sudah saya bahas di beberapa video sejak awal tanam. Cukup besar dan bulat, Taldun dengan Rostock Red Master. Kita tanam tanggal 25 Januari 2024. Nah, kita lihat. Nih. 25 Januari 2024. Jadi kurang lebih 6 bulan, lebih sedikit, lebih beberapa hari. Oke. Jadi untuk kita bisa melakukan pruning pembuahan dengan cara membuang daun secara keseluruhan atau pruning total, wajib memenuhi syarat seperti ini. Yang pertama, batang primer sudah berkayu, sekundernya juga, dan tersiernya juga sudah berkayu seperti ini. Ini pemangkasan kita bikin long atau lebih daripada 10 mata bat. Kenapa demikian? Pengalaman di saya, varian Taldun ini agak sulit jika kita melakukan pembuahan dengan pemangkasan spur atau di bawah 4 mata tunas. Meskipun bisa kita lakukan dengan pembuahan 2 mata tunas justru di cabang tersier yang masih muda, namun kita sulit untuk mendapatkan tandan maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, tanaman cenderung stuck. Jika kita buahkan belum cukup umur atau kita pangkas pendek di cabang tersier yang masih muda. Penampakannya seperti ini. Jadi ini panjang sekunder kurang lebih 6 meter. Ini dari sini. Ini bisa kita lihat. Ini primer yang kita naikkan ke para-para, kemudian kita belokkan sampai sini, terus lanjut itu sampai di ujung. Nah, oke. Di sini kita bisa melihat untuk cabang tersier yang belum terlalu coklat atau belum berkayu, kita tetap memelihara daun dan kita hanya membuang beberapa daun di ujung cabang tersier setelah kita pangkas. Kenapa demikian? Jika ini kita buang daunnya justru kering dan tidak tumbuh. Cabang tersier yang masih terlalu hijau seperti ini. Kalaupun tumbuh, tidak baik hasilnya. Jadi kita tetap memelihara daun di cabang tersier yang masih belum berkayu atau masih cenderung hijau. Dan hanya membuang 2-4 daun terujung setelah kita pangkas. Cabang tersier ini sudah lebih dari ukuran pensil. Untuk varian Taldun ini. Bahkan ada yang sudah seukuran spidol maker nih, contohnya nih. Ini sudah spidol maker. Ini sudah kita pangkas di sini. Dan ini masih seukuran pensil. Jadi ukurannya tidak seragam untuk cabang tersiernya. Ini sudah satu spidol maker. Ini kita lihat, kita pangkas di sini. Ini untuk varian Taldun. Jadi yang saya bahas pemangkasannya dulu. Kemudian ini varian STQ di usia yang sama 6 bulan. Ini varian Urum juga sama.
6 bulan ditanam di hari yang sama. Dan kita pruning dengan cara yang sama, yaitu pruning total atau menghabisi seluruh daunnya. Jadi tidak menyisakan daun sama sekali. Untuk pembuahan pertama pada varian Taldun, STQ, ulangi ini Urum, STQ dan Taldun di tempat ini. Sebelum kita buahkan, ini kita harus mengaplikasikan pupuk yang mengandung kalium dan fosfat tinggi. Tetapi pada pohon ini, 3 pohon ini yang sekarang sedang kita buahkan, ini kita grounding ya. Ini mohon maaf, saya tidak videokan pruningnya. Jadi semula ini cabang tersier ini panjang, sampai ada yang 2 meter lebih sebelum kita pangkas. Karena saya ngambil gambar sendiri sehingga agak sulit saya mengambil gambar sambil melakukan pemangkasan. Tetapi paling tidak ini bisa dipahami oleh rekan-rekan, nanti yang belum jelas bisa bertanya di kolom komentar. Oke, jadi sebelum kita buahkan, pupuk ketika tanam dari menjelang sampai menjelang pembuahan, kita menggunakan pupuk full organik. Bahkan sampai pupuk generatifnya pun ini full organik. POC, air lindi, dan PSB yang saya gunakan. Bagaimana menggunakannya sudah saya bahas banyak di video saya sebelumnya. Jadi kali ini saya tidak bahas tentang itu, tapi saya bahas tentang yang saya gunakan. Dosis dan lainnya sudah ada di video sebelumnya. Lalu bagaimana cara membuat pupuk organik yang mengandung fosfat dan kalium tinggi untuk mendukung fase generatif. Jadi POC air lindi yang saya buat untuk fase generatif, kita menggunakan bahan-bahan yang mengandung unsur fosfat dan kalium tinggi sehingga mendukung untuk fase generatif tanaman. Atau setelah kita pangkas sehingga dia siap untuk berbuah. Bedogol pisang atau bonggol pisang, kulit buah pisang maksud saya, serta kulit nanas, isi buah maja yang saya campur jadi satu untuk kita buat menjadi bahan baku pembuatan POC air lindi di fase generatif. Jadi batang pisang, bonggol pisang, dan kulit pisang mengandung kalium dan fosfat tinggi. Isi buah maja pun sama. Kemudian saya tambahkan daun kelor dan kulit nanas. Itu yang saya gunakan untuk membuat POC air lindi di fase generatif. Apa sih air lindi? Kawan-kawan sudah bisa menyimak di channel-channel teman pengangguran yang lain yang sudah banyak membahas tentang cara pembuatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan POC air lindi. Ini jadi pemangkasan yang kita lakukan. Untuk dapat kita lakukan pruning pembuahan total seperti ini, yang pertama batang primer, sekunder, dan tersier harus sudah berkayu atau berubah warna menjadi coklat. Sebelum kita pangkas, kita telah aplikasikan pupuk yang mengandung kalium dan fosfat yang tinggi. Bisa menggunakan bahan organik, bisa menggunakan bahan kimia. Kalau menggunakan bahan kimia, di fase vegetatifnya kita hanya menggunakan NPK seimbang, dan di fase generatifnya kita menggunakan MKP atau monokalium fosfat KNO3 putih boron plus magnesium. Seperti juga sudah saya pernah bahas di video-video saya sebelumnya. Itu kalau menggunakan pupuk generatif pabrikan atau kita sering menyebut pupuk kimia. Tetapi kali ini kita membuahkan dengan pupuk full organik. Seperti apa hasilnya nanti saya akan update 14 hari kemudian dari hasil pemangkasan pada 3 varian ini. Taldun, STQ, dan Urum di usianya 6 bulan ditanam di hari yang sama, kita pruning di hari yang sama dengan tidak menyisakan daun bagi batang-batang tersier yang sudah berkayu, dan tetap menyisakan daun, hanya membuang beberapa daun terujung untuk tersier atau cabang tersier yang belum terlalu tua atau belum berkayu seperti ini. Jadi untuk cara membesarkan batang anggur sudah terjawab pada pohon ini. Ini buktinya bahwa batang anggur ini besar dan bulat di usianya 6 bulan dan saat ini adalah pembuahan perdananya di usia 6 bulan. Ini di usia 4 bulan lebih nih. 4 bulan lebih sedikit kita juga coba buahkan untuk varian
Moondrop dengan pupuk full organik juga. Dan ini masih kecil untuk varian Waterfall atau Lamborghini atau IFG 29. Ini satu varian namanya ada 3 nih. Jadi ada yang bilang Lamborghini, IFG 29 maupun Waterfall sama saja. Jadi satu pohon ini. Oke. Jadi kita membuahkan Moondrop di usia 4 bulan, Waterfall di usia 3 bulan, Taldun, Esteki dan Urum di usia 6 bulan. Seperti apa hasilnya nanti kita akan update 14 hari kemudian. Perlakuan setelah pemangkasan dan sebelum pemangkasan, pupuk sudah kita bahas. Sebelum kita pangkas, kita hanya menjaga kesehatan pohon untuk menghindari serangan jamur dan hama, serta melakukan pengurangan penyiraman kurang lebih 1 minggu. Jadi tanpa stres air ini ya, karena ini bawahnya ada genangan. Jadi kita tidak melakukan stres, hanya melakukan pengurangan penyiraman selama 1 minggu sebelum kita pruning. Setelah kita pruning, pakai Dormek enggak? Nah, ini. Saya tidak menggunakan Dormek untuk pemangkasan panjang seperti ini. Jadi ini akan saya biarkan alami untuk tumbuh. Penyiraman. Setelah ini penyiraman jangan terlalu banyak. Hanya untuk menjaga kelembapan media di sini. Karena ini kita grounding. Kenapa demikian? Jika terlalu banyak kita siram, sedangkan pohon ini daunnya tidak ada, maka dapat menyebabkan busuk akar karena minimnya penguapan pada pohon ini. Seringkali dialami teman-teman setelah dipruning total, disiram terus-menerus, justru tumbuh tunas barunya gosong bahkan melungker. Ada beberapa yang menjadi faktor penyebab, salah satunya adalah media terlalu basah sehingga menyebabkan media asam dan juga sebagian busuk akar karena tidak terjadi penguapan seiring dengan daun yang kita habiskan atau kita pruning seperti ini. Jadi tanaman yang tidak ada banyak daun seperti ini, penyiraman hanya kita lakukan pada saat media sudah mulai mengering. Lebih mudahnya 2 hari sekali lah. Kita lakukan penyiraman, tidak terlalu jenuh, hanya untuk menjaga kelembapan. Sekitar 10 liter untuk di pohon ini, 2 hari sekali. Nanti setelah keluar bunga, dari ini sampai keluar bunga, kita tidak melakukan pemupukan apapun, pupuk kimia terutama. Kita akan melakukan pemupukan kimia, itu juga bagi kawan-kawan yang menggunakan pupuk kimia, karena ini menggunakan pupuk full organik, bebas saja, jadi nggak ada overdosis full organik. Jadi kalau menggunakan pupuk kimia, jangan dipupuk pada saat tanaman ini belum seprut, bahkan sampai berry set. Pemupukan dapat kita lakukan lagi setelah berry set, bunga anggur mekar dan menjadi berry, selesai polinasi atau selesai penyerbukan. Apa enggak kurang nutrisi? Tanaman sedang menggunakan nutrisi yang kita berikan sebelum kita melakukan pemangkasan, itu sedang digunakan. Jadi jangan khawatir. Karena jika kita pupuk pada saat bunga belum mekar dan dosisnya tidak tepat, dapat menyebabkan bunga anggur gosong dan rontok. Itu. Dan tidak dipupuk pun tidak apa-apa. Jadi dipupuk juga serasa percuma. Gitu. Kalau pupuknya banyak nggak apa-apa sih. Tapi juga dampak buruknya dapat menyebabkan bunga anggur gosong dan rontok. Itu. Pengaplikasian fungi dan insek. Setelah ini kita langsung spray fungi dan insek untuk mencegah tunas yang baru tumbuh terserang jamur dan hama. Karena kita tidak akan melakukan penyepraian lagi setelah ini. Sambil menunggu berry set baru kita lakukan penyepraian dan pemupukan kimia kembali. Itu yang pakai kimia. Kalau pakai organik kita tidak mengatur kapan harus melakukan pemupukan organik, karena itu bebas, tidak ada overdosis. Tapi kalau kimia harus berhati-hati. Itu. Jadi nanti ini kita akan update 14 hari kemudian seperti apa hasilnya. Untuk anggur Taldun, Esteki dan Urum, Moondrop dan Waterfall. Seperti itu. Sampai di sini, jika ada teman-teman yang masih belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah saya jawab.
Saya tidak sedang menggurui, tetapi kita sama-sama belajar dan berbagi ilmu pengalaman yang saya miliki selama berbudidaya anggur bertahun-tahun. Jadi apa yang saya bagikan adalah berdasarkan pengetahuan yang saya miliki dalam berbudidaya anggur dan pengalaman selama ini. Berhasil atau gagal, saya akan update. Apapun hasilnya. Jika ini berhasil, kawan-kawan bisa mencontohnya. Jika gagal berbuah, kita akan pelajari penyebabnya. Tapi yang sudah-sudah, teknik ini berhasil membawa bunga untuk seluruh kebun anggur atau seluruh varietas di kebun anggur yang kami miliki ini. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.